Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa di China ada 10 tempat bersejarah utama yang disebut dengan Zhongguo Shida Mingsheng Guji? Nah, kali ini kita akan sharing mengenai salah satu dari 10 tempat bersejarah tersebut. Dan tempat yang akan kita bahas ini juga merupakan salah satu warisan kebudayaan China, yaitu terakota, atau bahasa Mandarinnya disebut dengan Pingmayong. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar mengenai terakota ini. Terakota terletak di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, dan pertama kali ditemukan oleh seorang petani pada bulan Maret tahun 1974. Dan pada bulan Desember tahun 1987, terakota diakui sebagai warisan kebudayaan dunia. Pada tahun 2009, diadakan penggalian yang ketiga untuk terus menguak sejarah tentang bangunan ini. Sebetulnya, terakota sendiri adalah sebuah bagian dari makam seorang kaisar China pada dinasti Qin, yaitu Kaisar Qin Shi Huang. Sebenarnya, mengapa bisa ada terakota? Dan siapakah Kaisar Qin ini? Sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai proses pemakaman Kaisar China pada zaman dahulu. Jika teman-teman pernah tahu atau menonton film Confucius atau Kongzi yang diperankan oleh Chow Yun-fat dan dirilis pada tahun 2010 lalu, di sana ada adegan di mana pada saat seorang kaisar wafat, semua selir, menteri, pejabat kesayangan, kuda, dan seluruh yang kaisar miliki hendak ikut dikubur hidup-hidup bersama sang kaisar. Karena ketakutan sang kaisar yang begitu kuat akan kematian, ia berharap agar saat setelah wafat, ada yang melayaninya sama seperti saat ia masih hidup. Namun, cara pemakaman seperti ini ditentang keras oleh Confucius karena dianggap sangat tidak beradab. Confucius sendiri merupakan seorang tokoh pendidikan yang pernah hidup pada periode Chunqiu Zhanguo. Maka karena protes keras dari Confucius inilah muncul pemikiran untuk menggantikan orang yang hendak dikubur bersama sang kaisar dengan membuat patung replika sebagai penggantinya. Dan inilah cikal bakal terbentuknya terakota. Nah, terakota hingga saat ini merupakan salah satu situs pemakaman kaisar terbesar sepanjang sejarah China. Menurut catatan sejarah karya Sima Qian, pembangunan makam dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi hingga 208 sebelum Masehi, yang kira-kira menghabiskan waktu selama 39 tahun. Dan proyek pembuatan makam tersebut ternyata melibatkan 700.000 pekerja loh teman-teman. Untuk ukuran sebuah makam, jumlah ini tentunya sangat fantastis. Lalu, mengapa kaisar memilih dimakamkan di sana? Konon, menurut pakar geografi, Li Taoyuan, di sana merupakan lokasi yang disukai oleh kaisar karena beberapa hal seperti geologinya yang memberikan keuntungan, terkenal dengan tambang gioknya, sisi utara yang kaya dengan emas, serta di sisi selatan yang kaya dengan giok yang indah. Dan konon juga, saat kaisar meninggal, banyak sekali harta dan barang-barang antik yang dikubur bersamanya. Ada pakar sejarah memperkirakan bahwa makam Raja Qin pernah dijarah oleh Xiang Yu yang ingin merebut tahta Kaisar Qin. Namun, ini masih menjadi perdebatan di antara para arkeolog. Perlu teman-teman ketahui, patung prajurit terakota memiliki ukuran yang sama seperti ukuran manusia aslinya. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Hingga saat ini, terdapat kurang lebih 8.000 pasukan berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli yang terletak di dekat makam kaisar pertama dinasti Qin ini. Dan yang lebih unik, bentuk muka dari setiap prajurit tersebut berbeda-beda. Setidaknya, patung terakota bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu prajurit utama, Jun Shi Yong, prajurit berdiri sambil memanah, Li She Yong, prajurit berlutut sambil memanah, Gui She Yong, prajurit berkuda, Qi Bing Yong, kuda perang, Mai Yong, dan sebagainya. Sebagai info, kalau teman-teman pergi ke sana, ada kebiasaan mencari bentuk muka prajurit yang mirip dengan muka teman-teman, dan konon pasti bisa menemukannya. Teman-teman boleh mencobanya ketika pergi ke sana ya. Patung prajurit ini terletak di bagian terluar makam Kaisar Qin, yang berfungsi menjaganya dan melindunginya. Oh iya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa sih Kaisar Qin? Kok bisa ya beliau membuat makam mewah seperti ini? Jangan kemana-mana ya teman-teman, karena kita akan membahasnya setelah ini.
Untuk lebih mengenal sosok Kaisar Qin, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jasa Kaisar Qin selama masa hidupnya. Pada masa hidupnya, Kaisar Qin telah banyak berjasa pada perkembangan sejarah China. Jasa yang pertama adalah berhasil menyatukan China, Tongyi Guojia. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu, China terbagi menjadi sangat banyak wilayah dan negara-negara kecil yang tak pernah bisa bersatu. Namun, Kaisar Qin berhasil menjadi kaisar pertama yang menyatukannya. Yang kedua, setelah ia berhasil menyatukan negara, ia juga menyatukan mata uang menjadi seragam agar transaksi antar kota menjadi semakin mudah, yang disebut dengan Tongyi Huobi. Yang ketiga, ia menyatukan satuan timbangan, Tongyi Tu Liang Heng, yang pada zaman dahulu, setiap daerah memiliki satuan timbangan yang berbeda-beda. Dan ia juga menyatukan jenis-jenis huruf menjadi huruf Xiaozhuan, agar semua rakyatnya dapat berkomunikasi dengan baik. Hal ini disebut dengan Tongyi Wenzi. Tidak hanya itu, Kaisar Qin juga ada hubungannya dengan pembangunan tembok besar China, atau yang sering kita sebut dengan Changcheng. Pembangunan ini dimulai setelah ia berhasil menyatukan negara. Tujuannya untuk melindungi kerajaannya dari serangan bangsa luar. Dan dari sinilah mulai ada sebutan Wanli Changcheng, yang artinya tembok yang membentang sepanjang 10.000 mil. Sebenarnya, proses penggalian makam ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Yang terakhir pernah dilakukan pada tahun 2009. Hingga kini, di Terakota masih terus diadakan penelitian dan mungkin masih banyak fakta yang akan kita dapatkan ke depannya. Demikianlah mengenai pengenalan salah satu objek wisata yang sangat terkenal di China ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Jika teman-teman tertarik untuk membaca atau mendengar topik seperti ini, teman-teman bisa kunjungi forum komunitas Mandarin kami. Untuk linknya, ada di bio Instagram Beijing Standard ya. 谢谢大家，再见。